Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih? Baik. Iya nih. Aduh, baru duduk aja udah ngerasa banyak banget nih perempuan-perempuan hebat dan membawa powernya masing-masing. Jadi semangat nih mau ngobrol-ngobrol hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Iya. Enaknya. Boleh. Mungkin aku mulai dulu aja biar makin kenal. Aku Meza. Saat ini aku kerja di Grab, aku Director Digital Business and Sustainability. Mungkin aku mulai dari Mbak Vini, bisa kenalan juga nggak? Boleh, terutama untuk Mbak Tami sama Vika. Saya Vini, saya di kantor berperan sebagai Head of People Operation Grab Indonesia. Salam kenal, Mbak Salam Vini. kenal. Senang ketemu Mbak Vika, Mbak Tami. Boleh Sama, dilanjut? senang juga. Ya, halo, nama saya Utami dari Restumande. Kebetulan juga adalah mitra dari Grab Merchant dan Grab Food. Dan kami juga mendapat banyak kesempatan baik dari Grab. Salah satunya kami mendapat kesempatan untuk menjadi perwakilan di Indonesia Pavilion, yang mana saat itu juga sudah bertemu sama Bu Neneng. Iya. Udah ketemu kan? Ketemu lagi. Itu sangat encounter. Thank you so much for the opportunity. Gitu. Tapi mungkin ini first time ya aku bertemu Mbak Meza, Mbak Vika, Mbak Vini. Senang kan bisa Halo, kenalan kita. Senang Berarti belum ketemu pernah lagi. ketemu Mbak Vika kan? Belum, baru pertama ya. Iya. Oke. Halo, nama saya FIKA. Saya Iya. Ketua Komunitas Kotri. Gitu. Oke. Apa tuh komunitas Kotring? Mungkin Mbak Tami. Komunitas Ojol Tunarungu Relawan Indonesia. Oh. Keren Oh, banget. Mbak Vika sendiri juga menjadi driver juga. Iya dong. Oh, driver Grab juga. juga. Saya Lady mitra driver Grab. Ya, Oh, saya juga iya. mitra. Saya sudah berapa kali bertemu Ibu Neneng. Iya. Udah Iya. berapa kali juga ketemu Ketemu, dengan Mbak. Ibu Vini di kantor. Iya, siap. Ini senang banget udah diberi akses untuk teman-teman tunarungu atau tuli, ya kan, khususnya di Kotri dengan kerjasama dengan Grab Access. Gitu. Oke. Ya. Last but not least, mungkin Mbak Neneng boleh kenalan. Oke, saya Neneng Gunadi. Saya Country Managing Director Grab Indonesia. Udah kenal ya semua ya? Sudah. Berarti udah bisa ngobrol nih kita sekarang nih. Oke. Oke. Siap. Let's go. Tapi biar lebih seru nih kita ngobrolnya, mungkin kita pakai main kartu sedikit ya. Wow. Boleh aja. Ini kalau susah, Apalagi nih ya. kalau kita kalah gimana nih? Gak ada menang kalah, Bu. Oke. Jadi Menang kalah. ada kartu, terus nanti ada pertanyaannya bisa dibacain sama langsung jawab aja, santai. Aku contohin kali ya. Oke. Nah, jadi Oke. mungkin ini aku ngambil kartu sendiri nih, gitu kan, ya kartu aku. Pertanyaannya, apa makna menjadi seorang perempuan? Wow. Ini pertama-tama langsung berat nih, mohon maaf. Tadi bilangnya santai-santai langsung ya. Tadi gampang. Contohnya Iya. langsung dalam gitu. apa ya? Kayaknya kalau menurut aku sih nggak ada ya satu kata kali ya atau satu kalimat nggak sih yang bisa jelasin maknanya perempuan gitu. Tapi mungkin kalau aku lihat mbak-mbak semua di sini dan juga melihat perempuan-perempuan sekitarku, kayaknya tuh kalau perempuan tuh merupakan seorang pemupuk dan juga penjaga kekuatan. Pemupuk karena gini sih, mungkin aku ngelihatnya di lingkungan aku aja ya, misalkan di rumah gitu. Kita kan memupuk harapan keluarga kita tuh mau dibawa kemana sih. Dan kita juga menjaga supaya arahnya juga Benar. tetap gitu kan. Oh, Begitu oke. pula mungkin nggak tahu ya kalau di usahanya Bu gitu ya, atau di komunitas Mbak Vika, Mbak Neneng dan Mbak Vini di kantor juga. Kayaknya di kantor kita juga sebenarnya melakukan hal yang sama ya. Betul. Dengan tim kita memupuk nih harapannya kemana, tapi kita jagain juga gitu kan arahnya supaya tetap Supaya nggak salah. sesuai harapan gitu Sesuai kan. objektif. Nah sekarang aku ke Pok Vika. Aduh, langsung gilirannya. Iya dong. Oke. Nih ada kartu. Pilih yang mana ya? Coba. Ini silakan. aja deh. Oke. Oke. Apa momen paling berkesan yang membuatmu merasa kuat sebagai perempuan? Dalam juga berat. Apa momennya nih Pok? Momennya waktu itu pas bapak saya berhenti kerja. Ngomong tuh di depan saya ke ibu. Aku rasanya kan emang bapak supir taksi ya. Waktu itu. Dia langsung ngomong gini, Mi, Abi mau berhenti kerja. Tuh aku langsung mikir gini, lah kalau bapak gua berhenti kerja,
saya makan apa ya? Usianya Ibu- berapa tuh waktu itu? Baru lulus SMA. Lulus SMA ya? Iya kan. Langsung saya langsung mikir seperti itu kan. Makan apa nanti ya keluarga kita gitu kan. Kalau bapak nggak kerja gitu kan. Langsung mikir, kayak gue harus kerja gitu. Jadi pertama kali langsung Ya, mau mandirinya di situ ya? iya betul. Saya harus cari uang nih gitu buat keluarga. Kebetulan waktu itu juga ada adik kan 2 orang masih sekolah. Saya langsung kerja. Nah kalau gitu sekarang kita gilirannya Mbak Utami lah langsung. Oke, gitu caranya ya. Makanya ya. Oke, aku Silakan agak dipilih. sedikit tegang. Oke. Siapa sosok perempuan yang paling penting dan berharga buat kamu? Pertanyaan, tapi aku yang mau nangis. Actually, it's a very thought question karena buatku pribadi aku merasa banyak perempuan yang hebat dan berjasa buat hidupku. But if I have to answer one, mungkin jawabannya bukan mungkin sih. Aku ngerasa kayak dengan mantap kan aku akan jawab kalau itu ibuku gitu. Saat itu kita lagi COVID. Entah kenapa saat mungkin industri F&B waktu masa COVID itu mereka pada pada jatuh, tapi Qadarullah Restu Mande malah lagi banyak pesanan, lagi banyak orderan, Grab kita juga lagi tinggi-tingginya ordernya gitu. Dan tiba-tiba ayahku kena aortic dissection, jadi setelah 7 hari di ICU ayah meninggal. Waktu itu kan aku masih processing semua yang terjadi karena semuanya berjalan begitu cepat gitu. Tapi di situ saat kita lagi berduka, tiba-tiba ibuku setelah 2 hari berduka di rumah, tiba-tiba ibuku langsung showing up lagi, langsung bekerja seperti biasanya gitu. We have like 40 people at that time in our team. Padahal aku merasa at some point ibu belum punya waktu yang cukup untuk memproses dukanya gitu. Tapi ibu ngajarin aku, ibu ngasih aku reminder that life must go on gitu. Karena tanggung jawabnya ibu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang bekerja bersama kami. Jadi buatku ibuku adalah orang yang paling penting dan sangat menginspirasi. Wow. Pengen kenalan ya sama ibunya. Iya. Mbak Aku udah Utami tahu. ini. Oh udah ya. Udah ketemu. Kapan kita bisa Iya. main? Soalnya tuh kayak benar-benar gambaran sosok wanita yang luar biasa banget ya gitu. Keren banget sih gitu ya. Kalau aku juga udah ketemu waktu itu, sempet ketemu waktu di Davos karena Mbak Utami kita bawa ke Davos pada waktu itu dengan Restu Mandenya, karena bagaimana Mbak Utami dan Ibu bisa membawa hasil jualannya gitu ya, di packing dan diekspor ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika dan dapat FDA approval. Wow. Kita tahu semua kan susah banget Iya, gitu. Jadi Udah keren ada di banget sini sih, sampai itu benar-benar menginspirasi UMKM Indonesia bahwa semua bisa naik kelas. Dan ini dimotori oleh perempuan-perempuan hebat. Nih berikutnya katanya Mbak Vini nih. Boleh aku pilih yang ini. Ntar ya pakai kacamata dulu ya, kebaca. Oke, pertanyaannya adalah apa makna berdaya bagimu secara pribadi? Menurut saya nih adalah berguna bagi saya sendiri dan juga buat orang lain. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri, satu. Terus kedua juga kita membantu untuk memberikan solusi kepada orang lain juga, ya. Lalu mungkin yang paling yang membuat saya juga merasa bahagia gitu ya, kalau saya bisa mendorong atau kan memberi support kepada teman-teman atau rekan kerja saya untuk menjadi lebih baik, better person. Nah itu yang menurut saya secara pribadi berdaya. Kan pasti ada unsur orang lainnya, Iya. gitu ya. Gimana menurut Mbak Neneng? Kalau menurut saya perempuan berdaya itu sebenarnya nggak cuma perempuan, siapapun juga. Berdaya artinya dia harus terus belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi zaman sekarang ya, belajar itu gampang banget.
nggak kayak dulu susah mesti cari ke library dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Sekarang kan in your hand. Betul. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan apa yang ada di tangan kita, which is handphone. Jangan untuk chit-chat yang enggak, tapi dipakai untuk belajar, mengasah, mempertajam semua knowledge yang ada di kita, sehingga kita menjadi a better person. Jadi to be better and better, diri sendiri juga, tapi sekitarnya juga gitu ya. Jangan lupa, jangan sekitarnya aja, tapi kitanya tidak. Nanti kalau sekitarnya aja kitanya tidak men-sharpen knowledge kita juga nggak bisa memberikan kan. Gitu. Gilirannya kayak mana yang belum nih? Oh iya, Mbak Neni. Pilih kartu. Oke, pilih kartu. Biasanya susah nih pertanyaan buat Mbak Neni. Iya nih. Ini dalam sih pertanyaannya. Saya baca ya. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam memperjuangkan impianmu? Berat. Aduh langsung ya. Langsung kena ya. Kalau boleh tahu impiannya Mbak Neneng apa dulu? Oke, impian saya pada waktu saya mulai bekerja sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat kok. Impian saya hanya saya mau menjadi career woman. Nah, tantangan terbesar untuk saya dan saya pikir semua perempuan itu adalah pada waktu punya anak gitu ya. Terus kan 3 bulan cuti hamil. Habis itu kerja lagi kan. Setelah itu yang merupakan tantangan terbesar bagaimana membalance antara tetap bekerja dan kemudian mikirin anak yang masih bayi, mikirin suami juga kan. Itu adalah tantangan yang terbesar menurut saya, buat saya, dan saya pikir untuk setiap perempuan yang bekerja. Mungkin gitu sih. Berbagi waktunya ya Bu. Bagi waktu, perasaan guilty, perasaan bersalah. Kok saya di kantor sih gitu ya? Bukannya harusnya di rumah gitu. Hal-hal seperti itu yang tantangan yang terbesar. Dan pada akhirnya saya menyiasatinya adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Bahwa bisa kok kita bekerja dan juga fokus pada keluarga at the same time. Jadi itu menurut saya tantangan dan bagaimana saya menyiasatinya. Berdamai dengan diri sendiri itu luar biasa banget sih Bu Neneng mendengarnya gitu. Nah tapi tadi kan ada rintangan dari menuju satu impian ya Bu ya. Memang kan pasti ada tantangannya dong. Setiap kali kita punya mimpi sesuatu pasti langsung ada tantangannya. Nah kan seringkali kita di balik rintangan itu pasti ada nih orang-orang yang selalu memberi semangat, mendampingi, menyemangati, dan juga terus percaya gitu loh sama kita gitu. Nah sekarang kita ada sedikit video nih untuk bisa mendengar dari orang-orang yang mungkin ada dalam perjalanan Mbak Vika dan Mbak Utami dalam memperdayakan komunitasnya. Kita tonton dulu yuk. Ketemu Bu Vika itu beberapa tahun yang lalu. Beliau itu tipikal yang bisa mengayomi teman-teman untuk semakin lebih maju, lebih berkembang, dan termasuk wanita yang hebat ya, karena beliau mendirikan Kotri, perkumpulan teman-teman tunarungu. Mereka itu ternyata solidaritasnya tinggi, benar-benar saling peduli satu sama lain. Di komunitas ini itu teman-teman itu benar-benar yang bikin kita itu berpikir kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Ternyata mereka pendapatan dari Grab itu bisa beli motor secara lunas tanpa dicicil, dan mereka membantu keluarganya, ekonominya lebih baik dari sebelumnya, terus pendapatannya mereka lebih baik di Grab malah. Harapan aku buat Kotri, semoga Kotri lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih solidaritas lagi. Spesial khususnya buat Bu Vika, semoga tetap jadi panutan yang lebih baik lagi, selalu sehat terus, baik terus, dan selalu tidak membedakan pemimpin atau bawahan. Intinya kita duduk sama rata, berjalan beriringan. Dah, good job.
Oh, terima kasih Vika. Wow, aduh terharu banget. Terharu banget sih. Keren banget Mbak Vika. Kayaknya anggota komunitasnya pada bilang terima kasih Mbak Vika. Iya. Sampai sekarang juga saya tanpa dukungan dari tim Grab nggak mungkin akan jadi seperti ini. Apalah saya tanpa Ibu Neneng, tanpa Ibu Vini, sama Pak Lana juga tim DE sudah mendukung. Dengan adanya Grab Access juga gitu. Saya berharap juga ke depannya saya akan terus berjuang untuk kesetaraan dan dunia ini lebih inklusif lagi. Gitu. Di tahun 2022 akhir, kami bekerja sama mendapat penawaran dari Restu Mande berupa penambahan pengelolaan lahan. Nah, kegiatan yang kami lakukan di lahan seluas 1000 meter ini adalah penanaman cabai, terong, serai. Penjualan ini kami nggak repot. Kami nggak harus pergi kemana-mana karena semua hasil panen ditampung oleh Restu Mande dan dengan harga yang lumayan lebih tinggi dibanding kami menjual ke warung atau wilayah sekitar. Restu Mande juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan santunan, terus juga memberikan bantuan-bantuan di wilayah sekitar yang tentunya mendapatkan positif dari warga bahwa Restu Mande itu rumah makan yang bisa membuat bangga kami karena bisa sampai keluar atau internasional gitu ya, yang bisa membawa nama Cibiru Wetan ini lebih harum lagi. Jadi harapan kami terus berjuang dan kami juga terus berjuang untuk melakukan pengelolaan-pengelolaan yang lebih banyak lagi supaya kami juga menambah peningkatan penghasilan kami di kelompok wanita tani ini. Dari tahun 2011 sampai sekarang naik turunnya perusahaan sampai sekarang sudah mulai berkembang. Alhamdulillah saya bisa menikmatin, bisa membiayai anak-anak saya. Saya sangat berterima kasih pada almarhum karena dari awal saya yang pertama diajarin tentang bumbu, tentang rempah-rempah. Kalau nggak belajar dari Pak Amril saya tidak tahu cara masak rendang Padang yang asli itu yang bagaimana. Terima kasih untuk Bu Nenden. Meskipun perusahaan Restu Mande dalam keadaan terpuruk masih bisa memperkerjakan saya. Yang sebentar lagi saya juga akan pensiun. Bersyukurlah, sangat bersyukur karena banyak karyawan juga banyak membantu ibu-ibu yang dekat bisa bekerja di sini. Wow. Itu udah paling lama ya. I'm sorry. Hebat banget. Luar biasa banget. Apa juga berarti involved di sini. Iya betul. Jadi waktu awal kan ayah running sama ibu tuh berdua ya berpartner gitu bisnisnya. Waktu itu saya masih sekolah gitu. Jadi ketika ayah meninggal tiba-tiba ibu harus running semuanya sendirian dengan dukanya kehilangan ayah tiba-tiba. Tapi ibu ingat ada orang-orang yang berdiri di belakang kami yang harus terus berjalan gitu. Jadi ibu tetap berusaha untuk showing up every day gitu supaya semua orang bisa tetap maju gitu. Jadi itu sih aku ngerasa aku mendapatkan kekuatan yang besar juga dari ibuku gitu karena itu ngingetin aku kalau bagaimanapun hidup harus tetap berjalan dan kita benar seperti yang Mbak Neneng bilang harus keep going to be better untuk diri sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti yang tadi udah kita lihat ya. Senang banget sih saya bisa melihat bagaimana impact langsungnya ya dari Mbak Vika sama Mbak Utami dari video tadi. Benar-benar menunjukkan bahwa mereka benar-benar merasakan loh pengabdiannya, kerja kerasnya, dan juga kemandiriannya Mbak Vika dan Mbak Utami tadi untuk yang udah ditularkan ya ke semuanya. Luar biasa banget. Mungkin aku mau nanya Mbak Neneng nih ya, menurut Mbak Neneng gimana sih mengenai pemberdayaan perempuan yang mungkin sekarang sudah banyak yang memperjuangkan dan yang saat ini sedang dijalankan oleh Mbak Vika dan Mbak Utami juga? Ya, saya terus terang sangat kagum dan bangga mendengar cerita dari teman-teman di sini. Perempuan-perempuan itu emang tangguh ya. Gimana dalam peranan ganda yang dibuat bersama-sama gitu ya, itu keren banget sih. Yang Mbak Vika bisa create a komunitas, Mbak Utami memberdayakan perempuan-perempuan di sekitarnya gitu. Itu keren banget. Dan
Kalau saya yakin itu perempuan Indonesia memegang peranan yang sangat penting dimanapun dia berada, apakah di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan komunitas, untuk membantu roda perekonomian Indonesia. Dan yang berikutnya adalah kita, seperti yang tadi saya sudah katakan, we need to keep learning. Kita percaya bahwa kita mampu dan kita bisa menyebarkan ini ke semua, ke sekeliling perempuan-perempuan di sekitar kita. Itu penting banget gitu ya, karena perempuan kadang-kadang merasa saya kayaknya nggak bisa deh, saya kayaknya nggak bisa sebagus teman-teman laki-laki. Itu sebenarnya tidak ada gender. Kita semua harus yakin dan kita bisa. Bukti-buktinya udah banyak. Yang ada di sini semua adalah bukti di global sana. Mungkin itu aja sih dari saya. Wah, thank you banget nih, terima kasih banget Mbak Neneng, Povika, Mbak Utami, Mbak Vini, bincang-bincangnya, untuk kesempatannya, sharingnya luar biasa banget. Semoga sharingnya bisa bermanfaat buat kita semua. Tentunya bermanfaat banget buat saya juga. Iya. Oke, thank you semua. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama. Thank you. Thank you.